Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Memandang ke Depan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Nats pembimbing hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Jenderal Colin Powell mendapati sebagian pidato yang disampaikannya di PBB ditulis berdasarkan informasi yang salah. Selama perjalanan karirnya yang bertahan lama dan cemerlang, pidato tersebut menjadi noda yang mencoreng perjalanan karirnya. Saya kecewa, ujarnya pada seorang pewawancara. Saya menyesal kejadian itu bisa terjadi dan berharap seandainya mereka yang mengetahui informasi itu memberitahu saya saat itu juga. Tetapi saya tak dapat mengatakan apapun lagi tentang ini. Alih-alih terkurung dalam kungkungan masa lalu, Powell berkata bahwa ia memilih fokus ke depan dan tak menengok ke belakang. Kita memiliki masa lalu yang kita sesali sekarang. Mungkin berupa kesalahan tak disengaja, kegagalan moral, atau keputusan bodoh. Kita berharap seandainya semua itu tidak pernah terjadi. Namun, itu terus terngiang dalam pikiran kita dan sering membuat kita jatuh. Penulis kitab Amsal berkata, tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, pengharapan di masa yang akan datang, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 24 ayat 13-14. Meski masa lalu menjadi bagian hidup kita, masa lalu tak harus menentukan masa depan kita. Dengan hikmat Allah dan ampunan yang ditawarkannya, Mazmur 130 ayat 3-4, Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39, kita dapat memusatkan pikiran pada masa depan dengan penuh harapan. Penyesalan sia-sia hari-hari yang dahulu lenyap sudah dalam anugerah pengampunan Allah. Ketakutan penuh rasa bersalah pun berlalu, dan sebagai gantinya, sukacita merekah. Lebih baik melihat ke depan dan bersiap diri daripada melihat ke belakang dan berputus asa. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.